Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul The Promised Neverland 2020. Film ini diambil dari anime dengan judul yang sama, menceritakan tentang anak-anak panti asuhan yang hidup bahagia. Mereka diasuh oleh mama pengurus panti. Di sana mereka benar-benar jaga ketat. Tidak ada yang boleh keluar sama sekali dari panti. Ternyata hal itu sengaja dibuat untuk mengurung anak-anak. Dan ketika waktunya tiba yaitu dikirim ke suatu tempat, barulah mereka akan keluar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan remaja cantik bernama Emma. Di situ terlihat Emma bersama anak-anak yang lain tinggal di panti asuhan yang bernama Gracefield House. Semua anak tidak saling berhubungan, tetapi Emma dan anak yang lain sangat bahagia tinggal di tempat tersebut. Satu-satunya mama atau pengurus panti asuhan itu bernama Isabel. Emma dan semua anak sangat menyukai mama, karena mama orangnya baik yang telah mengurus mereka dari kecil dengan tulus. Di panti asuhan ada 3 anak yang pintar dan berprestasi, salah satunya adalah Emma, lalu anak laki-laki bernama Norman dan Ray. Bagi mereka tinggal di panti asuhan itu sungguh menyenangkan. Selain belajar, mereka juga bisa asik bermain sepuasnya. Tapi meskipun demikian, semua anak berpegang teguh pada satu peraturan, di mana mereka tidak boleh keluar dari area rumah. Hidup menyenangkan di panti asuhan sayangnya tidak bisa selamanya. Sebelum anak-anak berusia 16 tahun, semuanya dijadwalkan untuk keluar dari panti. Kebetulan hari itu gadis kecil bernama Connie akan dijemput oleh orang tua baru atau keluarga barunya. Emma dan semuanya sedih berpisah, tetapi ini adalah kebahagiaan bagi Connie yang akan memulai hidup barunya. Sesaat setelah Connie diantar mama pergi, Emma dan Norman menemukan boneka kesayangan Connie tertinggal. Di situ Ray datang dan langsung menyarankan agar Emma dan Norman segera mengantarkan boneka Connie sebelum terlambat. Begitu Emma dan Norman sampai di gerbang, anehnya mereka tidak bertemu siapapun, tapi hanya ada sebuah mobil yang mencurigakan dan kosong. Di saat Emma dan Norman melihat ke dalam mobil, betapa kagetnya mereka menemukan Connie sudah tewas dengan setangkai bunga mawar menancap di dadanya. Emma dan Norman seketika langsung bersembunyi saat merasa ada seseorang yang datang. Ternyata yang muncul adalah 2 sosok monster iblis mengerikan, di mana mereka mengatakan bahwa daging manusia yang diproduksi di peternakan ini adalah daging berkualitas tinggi. Mereka yang sedang bersembunyi juga melihat bahwa mama yang dikenal baik, ternyata dia adalah kaki tangan bagi para monster iblis itu. Beruntung Emma dan Norman bisa kembali tanpa ketahuan. Tapi dengan apa yang baru disaksikan, Emma hampir tidak percaya dan menangis. Norman berusaha menenangkan Emma. Dia berjanji pasti Emma, dirinya dan semua anak-anak panti bisa keluar dari panti dengan selamat. Setelah kejadian itu, hari-hari Emma berubah drastis. Yang biasanya cerita, sekarang jadi murung memikirkan nasib anak-anak panti. Norman dan Emma sadar bahwa mereka dibesarkan untuk dimakan. Pagar pembatas yang dibuat untuk menjaga, ternyata itu untuk mengurung anak-anak agar tidak bisa kabur. Norman dan Emma penasaran mencoba melewati pagar tersebut. Tanpa diduga-duga di luar pagar ada tembok besar yang mustahil bisa dilewati anak-anak dengan mudah. Saat kembali, Emma dan Norman melihat dengan jelas mama mengeluarkan sebuah alat, di mana alat tersebut mampu dengan cepat menemukan anak yang hilang. Sebelumnya memang semua anak-anak termasuk Emma dan Norman memiliki benjolan aneh di sebelah kuping mereka. Norman yakin bahwa semua anak-anak telah ditanami sebuah alat pelacak. Saat waktu luang, mama menghampiri Emma. Sepertinya mama menyadari penyusupan Emma dan Norman kemarin. Tapi saat ditanya, Emma berbohong dan mengatakan tidak pergi kemanapun. Emma dan Norman tidak bisa menyembunyikan semua ini hanya berdua saja. Akhirnya mereka pun membeberkan apa yang mereka lihat malam itu kepada Ray. Di situ Ray pun langsung percaya. Kemudian mereka bertiga memikirkan rencana bagaimana cara mereka bisa kabur.
Sempat terjadi perdebatan di mana keputusan Emma membawa semua anak-anak kabur ditolak Ray, sedangkan bagi dirinya itu hal yang mustahil. Namun pada akhirnya Ray pun setuju. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perbincangan di perpustakaan. Di situ datang seorang anak kecil bernama Phil membawa beberapa buku karya Minerva yang kemudian ia memberitahu ada gambar burung-burung hantu yang berbeda di setiap buku. Norman menyimpulkan simbol itu adalah kode Morse. Begitu tahu artinya, ternyata kode itu berisi peringatan tentang peternakan yang berbahaya. Emma cukup bahagia mengetahui di dunia luar sana ada seseorang bernama Minerva yang ingin membantu. Hari itu Mama membawa suster baru yang bernama Kron untuk membantu Mama. Tentu saja kabar ini adalah kabar buruk. Masalahnya, Mama diam-diam sudah tahu apa yang akan direncanakan Emma dan anak-anak lain. Dengan begitu, dia membawa suster Kron untuk memperketat pengawasan anak-anak. Ya memang itu adalah misinya. Mama meminta suster Kron memastikan anak-anak tidak kabur sampai hari pengiriman selanjutnya tiba. Sedangkan itu, Emma, Norman, dan Ray menyusun strategi ulang. Rencana pertama, mereka akan bertugas melatih anak-anak agar kuat saat pelarian. Tentu pasti itu akan dicurigai. Nah, solusinya mereka akan latihan dengan cara berpura-pura bermain. Pada hari perdana mengasuh, Suster Kron ikut bergabung bermain bersama anak-anak. Hal itu dilakukan agar lebih dekat sekaligus mengawasi mereka. Norman adalah anak yang pintar. Meskipun tidak ada yang mencurigakan dari Mama maupun Suster Kron, Norman tahu bahwa mereka sedang mengawasi. Norman mencurigai ada pengkhianat di antara anak-anak. Rencana selanjutnya, Norman akan membocorkan rahasia panti kepada anak lain yaitu Don dan Gilda. Awalnya Don tidak percaya dan marah. Emma berusaha meyakinkan dan akhirnya Don dan Gilda pun percaya. Mama. Singkat cerita, Norman telah membuat jebakan dan berkat itu dia berhasil mengetahui pengkhianatannya. Tanpa diduga-duga, ternyata pengkhianat itu adalah Ray. Alasan Ray mau menjadi kaki tangan Mama karena Ray telah mengetahui kebenaran panti sejak lama. Dari situ Ray dan Mama membuat kesepakatan. Yang pertama, dia tidak ingin segera mungkin dikirim. Yang kedua, jika kerja Ray memuaskan, Mama akan memberikan barang-barang rongsokan yang tidak ada di panti. Meskipun pengkhianat, Norman tahu bahwa Ray tidak sepenuhnya mutlak pengkhianat. Tujuan pertama Ray dari dulu adalah membuat rencana pelarian. Ray juga sengaja menyeting boneka Connie ketinggalan agar Norman dan Emma bisa tahu kebenaran panti. Ya akhirnya mereka bertiga tersenyum bahagia, semangat untuk membuat rencana pelarian. Kemudian seperti biasa Ray melaporkan hasil mata-matanya kepada Mama. Dia memberitahu laporan palsu di mana Norman berencana meracuni Mama dan membunuhnya. Sebelum pergi, Mama memberi kabar penting bahwa 2 bulan lagi Ray akan segera dikirim. Besoknya, di saat anak-anak sedang berdiskusi rencana pelarian, secara mengejutkan Suster Kron muncul. Dia menawarkan anak-anak untuk bekerja sama. Dia memiliki rencana jahat di mana Suster Kron ingin menyingkirkan Mama untuk merebut jabatannya. Jika anak-anak berhasil kabur, Mama akan disingkirkan dan itu menguntungkan bagi Suster Kron. Meskipun begitu, Norman dan yang lain tidak percaya semudah itu. Bisa saja Kron berpura-pura untuk mencari bukti dari anak-anak untuk dilaporkan. Malamnya, diam-diam Norman dan yang lainnya mendatangi distrik Kron dan Kron pun menceritakan semua yang ia tahu dari panti. Zaman dulu adalah zaman perang, iblis yang memangsa manusia dan manusia menolak untuk dimangsa. Pertempuran iblis dan manusia tidak pernah berakhir, sampai di mana manusia dan iblis membuat kesepakatan dengan membagi dunia masing-masing. Mereka tidak saling memburu, tapi manusia memberikan sebagian populasinya kepada iblis untuk bertahan hidup. Sampai saat ini, itulah awal mula peternakan manusia. Pada keesokan harinya, Mama memberikan surat dari pusat kepada Suster Kron, di mana isi surat itu, Kron dimutasi ke panti asuhan lain dan menjadi Mama di sana. Kron tahu ini bukanlah kabar baik. Begitu dia sampai di gerbang, Kron bertemu nenek dari kantor pusat.
Mama tahu kejahatan Kron dari Rei, sehingga nenek memanggil satu iblis untuk memangsa Kron. Singkat cerita, hari di mana rencana pelarian mereka pun tiba. Pagi itu, Rei mencoba mengalihkan perhatian Mama, sedangkan Don dan Gilda mengawasi di luar. Sementara Emma dan Norman berusaha cepat memasang keperluan tali dan alat-alat lain agar siap untuk melewati tembok. Namun rencana tidak berjalan lancar, di mana Mama sadar. Alhasil ia malah mengunci Rei dan lari mengejar Emma dan Norman. Kali ini Mama berbicara serius tanpa ada yang ditutupi dari peternakan. Di situ Mama meminta Emma dan Norman menyerah, tapi Norman masih berusaha lari sehingga Mama terpaksa mematahkan sebelah kaki Emma. Kabar buruknya, Mama memberitahu bahwa selanjutnya Norman akan segera dikirim. Pada akhirnya pelarian itu gagal berantakan. Ditambah mereka harus bersedih menerima kenyataan Norman akan tewas. Sebelum dikirim, Emma dan Rei meminta Norman untuk melakukan pelarian. Awalnya Norman menolak, dia sempat pasrah jika harus mati. Akan tetapi semangat Emma dan Rei yang meminta Norman tetap hidup membuat dia merubah keputusan agar tidak mati. Akhirnya mereka bertiga kembali semangat menyusun rencana bagaimanapun agar Norman tidak dikirim. Besok paginya, Mama mengabarkan kepada anak-anak yang lain bahwa nanti malam Norman akan pergi. Sebelum waktunya tiba, Don dan Gilda menyiapkan perbekalan untuk Norman yang ingin melarikan diri. Di situ Norman sendirian lari dan berjuang untuk sampai di tembok. Namun anehnya, beberapa saat kemudian Norman kembali dan hal itu membuat Emma dan Rei kaget. Norman memberitahu Emma dan Rei bahwa di balik tembok ada tebing yang mustahil dilalui. Dari situ dia mengambil keputusan untuk pasrah, tapi dia sudah mengamati situasi dan mempersiapkan misi pelarian Emma dan yang lain agar bisa sukses. Saat pengiriman Norman tiba, Emma dan lainnya terpaksa harus menerima kenyataan. Kemudian begitu Norman sampai di gerbang, Mama meminta Norman menunggu, dan saat itu juga pria gondrong muncul untuk bertemu Norman. Dia mengaku dia adalah sosok penjaga dunia antara iblis dan manusia. Norman sempat bertanya tentang dunia luar. Pria itu pun menjelaskan pernah ada orang luar yang ingin menolong mereka yang dipeternakan, tetapi semua itu sudah dimusnahkan, dan itu bagian dari pekerjaan dia juga. Meskipun demikian, mendengar kabar itu Norman tersenyum. Dia percaya masih ada harapan untuk bisa merubah semuanya. Di situ Norman tersenyum saat detik-detik monster iblis ingin memangsanya. Setelah Norman tidak ada, Emma, Rei, dan yang lainnya menjalani hari-hari tanpa semangat. Mama yang memperhatikan anak-anak merasa senang, menganggap bahwa mereka sudah putus asa dengan tetap tinggal di peternakan hingga giliran dimakan iblis tiba. Hari-hari terus berlalu. 2 bulan kemudian, tepat sehari sebelum Rei akan dikirim, kaki Emma yang patah sembuh total. Malam itu Emma menghampiri Rei untuk ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan itu, Rei memiliki ide gila, di mana dia akan membakar peternakan serta mengorbankan dirinya untuk pengalihan agar Emma dan yang lainnya bisa kabur. Emma berusaha menahan, tetapi Rei terlanjur melemparkan korek dan terjadilah kebakaran. Seketika alarm berbahaya berbunyi. Mama meminta semua anak-anak keluar, sementara dia menghampiri Emma yang menangis. Emma mengungkapkan bahwa Rei masih terjebak di dalam kobaran api. Pelacak Mama menunjukkan Rei tepat di depannya. Mama pun langsung mencoba memadamkan api. Namun beberapa saat kemudian, Mama menyadari Emma sudah menghilang. Pada akhirnya Mama sadar bahwa dia telah ditipu. Sementara itu, Emma, Rei, dan beberapa anak yang lain sudah siap untuk melarikan diri. Semua anak-anak nekat memotong sebelah kuping mereka untuk menghilangkan pelacak. Ternyata Rei tidak benar-benar bundir. Ini adalah bagian dari rencana Norman yang gemilang. Begitu mereka semua berhasil menaiki tembok,
mereka berpindah posisi ke tempat aman untuk mengaitkan tali yang akan mereka gunakan untuk menyeberang. Di situ tidak semua anak ikut melarikan diri. Anak-anak yang masih umur 4 tahun sengaja ditinggal untuk mereka jemput kembali nanti saat waktunya tiba. Don, Gilda, Ray, dan anak-anak yang lain berhasil menyeberang tebing dengan selamat. Akan tetapi saat giliran Emma yang terakhir, tiba-tiba Mama muncul mengejar mereka. Di situ Mama membujuk Emma dan sempat bercerita bahwa dulu dia sama seperti anak-anak. Mama juga sempat mencoba kabur, tapi setelah melihat kenyataan, Mama memutuskan untuk melanjutkan hidup menjadi seorang mama. Emma dibujuk dan Mama merekomendasikan Emma sebagai mama baru. Akan tetapi Emma menolak dan dia pun meluncur. Mama berniat ingin memotong tali, tapi akhirnya dia enggak tega. Misi pelarian itu akhirnya sukses. Dalam ingatan Mama, sebuah fakta terungkap, Ray ternyata adalah anak Mama. Kemudian Mama harus menerima hukuman di mana si nenek dan pria gondrong menyaksikan Mama dimakan oleh monster iblis. Sementara itu, Emma, Ray, dan anak-anak yang lain menyaksikan matahari terbit dan pada akhirnya mereka bisa melihat masa depan yang cerah. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari The Promised Neverland. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.